Gilgum dan Jeong akhirnya tertangkap oleh anggota Chaehong setelah keberadaan mereka diketahui. Keduanya dimasukkan ke dalam sel bersama para wanita lain yang juga ditawan. Jeong yang merasa diperlakukan semena-mena berteriak histeris, menolak penangkapan paksa itu. Perlahan ia mulai benar-benar percaya bahwa dirinya memang terjebak di era dinasti Joseon. Gilgum berusaha menenangkan Jeong yang frustasi namun gagal. Karena terus membuat kegaduhan, mulut mereka berdua akhirnya disumpal kain agar diam. Di dalam ketakutannya, Jeong teringat sosok Raja Heon. Ia semakin yakin bahwa raja tersebut adalah Yeon Huigun, tiran kejam pada masa Joseon. Beberapa saat kemudian, penjaga sel memerintahkan para tawanan untuk keluar dan diperiksa usianya. Saat giliran Jeong, ia diperiksa oleh bawahan gubernur Gyeonggi bernama Hong Un-ok. Karena dianggap terlalu tua untuk dijadikan milik Chaehong, ia diarahkan ke barisan kiri. Merasa lebih aman, Jeong menyuruh Gilgum untuk juga mengaku sudah tua. Tawanan di barisan kiri akan dijadikan juru masak di Chanbang, sedangkan yang muda di barisan kanan akan dibawa oleh Chaehong. Di sisi lain, Raja Heon bersama pasukan kerajaan ternyata tengah mencari keberadaan Jeong dan Gilgum. Sementara itu, Jeong yang kini berada di dapur gubernur merasa takjub. Semua yang ia lihat, baik bahan makanan premium maupun peralatan masak tradisional, persis seperti yang pernah ia saksikan dalam drama. Saat asyik mengobrol dengan Gilgum, mereka ditegur para ibu-ibu yang sedang sibuk bekerja. Jeong menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa memasak tidak harus dilakukan terburu-buru. Ia kemudian berkeliling, melihat cara para wanita itu menyiapkan masakan. Namun, ia heran karena tidak ada yang tahu untuk siapa hidangan itu sebenarnya. Jeong pun mulai memeriksa bahan-bahan yang ada, berusaha menemukan ide masakan terbaik. Tiba-tiba seorang pengawal gubernur datang membawa kabar bahwa pejabat tinggi dari Hanyang akan berkunjung, dan mereka harus menyiapkan hidangan dengan 9 lauk. Bila gagal, para tawanan akan celaka. Mendengar hal itu, para wanita panik dan ketakutan. Namun Jeong merasa ada yang janggal dengan perintah itu. Ia bahkan sempat meminta agar mereka dibebaskan, karena mereka bukan budak Chaehong. Pengawal menolak tegas, mengancam mereka akan dicambuk bila melawan. Jeong lalu berani membuat kesepakatan. Jika ia dan para wanita berhasil menyajikan hidangan yang memuaskan para pejabat, maka mereka semua harus dibebaskan. Un-ok yang merupakan salah satu pejabat yang hadir, menegur keberanian Jeong yang dianggap lancang. Tapi Jeong menjelaskan bahwa para wanita itu sama sekali tidak terbiasa memasak di dapur gubernur, sehingga perlu bekerja sama untuk menyiapkan hidangan. Akhirnya Un-ok setuju dengan syarat, Jeong harus bertanggung jawab penuh, dan jika gagal, nyawanya menjadi taruhannya. Un-ok kemudian menjelaskan bahwa tamu yang akan datang adalah keluarga Im, tokoh berpengaruh di istana. Sang ayah, Im Seo-hong, adalah wakil menteri pekerjaan umum, sementara putranya, Im Song-jae, menjabat kepala sekretaris kerajaan sekaligus menantu tiri raja. Keluarga Im dikenal kejam, menggunakan Chaehong sebagai kedok untuk menghancurkan banyak keluarga dengan merampas anak perempuan mereka. Mereka juga terkenal pilih-pilih soal makanan, dan tidak segan menyiksa juru masak bila hidangan tak sesuai selera. Jeong yang mendengar itu tidak terima. Ia bertekad akan mengajarkan keluarga Im untuk menghargai makanan. Melihat keberaniannya, Un-ok mulai kagum. Ia pun memutuskan memberi tantangan, Jeong dan para wanita hanya perlu menyajikan 4 hidangan bukan 9. Segera setelah itu, Jeong memimpin para wanita di dapur. Ia mengatur persiapan masakan, meski sempat kebingungan menentukan hidangan utama. Untungnya, Gilgum menemukan daging segar berkat penciumannya yang tajam. Dari situlah Jeong memutuskan membuat stik sebagai menu utama. Sementara para pengawal mengawasi, mereka mengakui bahwa Jeong memiliki ketulusan dalam memasak. Meski begitu, mereka tetap mengingatkan bahwa bila gagal, akibatnya akan fatal. Di sela-sela itu, Un-ok menanyakan kabar putrinya yang bernama Mi Hyang. Pengawalnya menjelaskan bahwa Mi Hyang berhasil melarikan diri dari kejaran Chaehong, meski tanpa sempat berpamitan dengan ayahnya. Kembali ke dapur, Jeong penuh semangat meneliti setiap bahan masakan, mencicipi bumbu-bumbu khas dari pegunungan hingga laut. Namun saat mulai mengolah daging sapi, ia menyadari teksturnya terlalu keras. Ingatannya lalu kembali pada buku kuno peninggalan ayahnya yang berisi cara memasak daging. Dengan itu, Jeong menemukan solusi dan segera menyiapkan alat serta bahan untuk memasak hidangan utama tersebut. Di sisi lain, terungkap bahwa Kang Mokju yang sebelumnya disangka sebagai permaisuri ternyata hanyalah selir keempat Raja Heonju. Ia yang masih baru belum mendapat kabar tentang kepulangan sang raja. Dayangnya menenangkannya, mengatakan bahwa ia akan segera diberitahu bila raja kembali ke istana. Selir Mokju lalu menanyakan kabar keluarga Im, ayah dan anak yang sedang menuju kantor gubernur Gyeonggi untuk menjemput para wanita yang ditangkap Chaehong, termasuk cucu dari gubernur Hong Gyeongdal. Tak lama, wakil menteri pekerjaan umum dan kepala sekretaris kerajaan benar-benar tiba di kantor gubernur Gyeonggi. Sementara itu, Jeong hampir menyelesaikan masakannya. Teknik memasaknya yang rumit membuat semua orang takjub. Ia bahkan meminta Gilgum menyiapkan air panas, lalu mengejutkan semua orang dengan mencelupkan tangannya langsung ke dalam air mendidih demi memastikan suhu yang tepat untuk merebus daging. Dengan metode sauce fide, tekstur daging setengah matang terlihat sangat menggugah selera. Saat kepala sekretaris masih memeriksa para wanita, hidangan Jeong pun rampung. Mereka dibawa ke ruang jamuan makan bersama Gubernur Hong untuk menyajikan masakan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kepala sekretaris dan ayahnya justru menghina hidangan itu, menuduh wilayah tersebut miskin bahan makanan. Dengan licik, mereka menekan Gubernur Hong sambil tetap berniat membawa cucunya untuk dijadikan Chaehong. Un-ok yang melihat gelagat buruk itu segera mengalihkan pembicaraan, menawarkan agar juru masak baru yaitu Jeong yang menjelaskan hidangannya langsung kepada mereka. Sayangnya setelah itu Jeong dan para wanita malah dibawa ke halaman kantor gubernur untuk dihukum, karena dianggap mempermalukan wilayah dengan masakan mereka. Jeong menentang keras, meminta para pejabat itu mencicipi masakan lebih dulu. Kepala sekretaris pun membuat perjanjian, bila makanannya lezat, cucu gubernur Hong akan dibebaskan, tetapi bila tidak ia akan dijadikan Chaehong. Meski takut, Jeong hanya bisa berharap. Saat makanan dicicipi, wajah kepala sekretaris dan wakil menteri jelas menunjukkan mereka sangat menikmatinya. Namun mereka berbohong, menyebut hidangan itu hanya daging rebus biasa. Jeong dengan lantang membantah, menegaskan bahwa setiap masakan menyimpan rasa alam yang mendalam. Namun karena kedua pejabat itu terus menyangkal, Un-ok memerintahkan agar semua wanita yang memasak di
Pada saat genting itu, Raja Heon dan pasukannya tiba. Ia segera meminta Jeong menyajikan masakannya. Jeong panik karena masih sulit mempercayai bahwa ia benar-benar berhadapan dengan Raja Heon. Namun tak ada pilihan selain menyuguhkan hidangan tersebut. Raja bahkan menyuruh Jeong mencicipi lebih dulu sebelum ia makan. Betapa kagumnya Raja saat mencicipinya. Ia mengaku ini adalah makanan terenak yang pernah ia coba, lalu marah karena kepala sekretaris berbohong dengan mengatakan sebaliknya. Raja Heon kemudian bertanya mengapa Jeong yang merupakan seorang wanita bisa menjadi juru masak, padahal biasanya itu dilakukan pria. Jeong menjawab bahwa menjadi koki adalah panggilannya. Saat ditanya identitasnya, ia mengaku berusia 27 tahun, sudah bersuami, dan berasal dari masa depan. Raja dan para pejabat tentu tidak percaya, tapi Raja Heon menawarkan untuk menyelamatkan hidupnya. Jeong yang putus asa meminta dibebaskan, tetapi Raja justru membawanya ke istana bersama cucu Gubernur Hong. Sang cucu ternyata terkait dengan kematian ibu Raja Heon. Hal ini membuat Gubernur Hong murka dan memohon agar cucunya tidak dibawa, mengingatkan Raja agar menghormatinya. Namun Raja Heon tersulut amarah. Ia menegaskan bahwa ia hanya menuntut balas dendam atas penderitaan keluarganya. Akhirnya ia memerintahkan agar para pejabat yang menistakan dirinya diasingkan jauh sebagai hukuman. Sementara itu, Jeong diperintahkan ikut bersama kepala sekretaris. Ia dan Gilgum kembali dimasukkan ke dalam sel untuk dibawa ke istana keesokan harinya. Gilgum protes, merasa tidak adil karena wanita lain dibiarkan bebas sementara mereka dikurung. Jeong yang frustasi merasa semakin sulit memahami jalan pikiran Raja Heon. Ia pun mengaku pada Gilgum bahwa dirinya berasal dari masa depan. Meski sulit dipercaya, Gilgum mencoba menerima ucapannya. Jeong kemudian teringat cara ia pertama kali terlempar ke masa dinasti Joseon, membaca buku kuno yang ada di dalam tasnya. Ia sadar, satu-satunya cara kembali adalah dengan menemukan tas itu kembali. Sementara itu, Raja Heon yang sedang merenung didatangi kepala sekretaris Im teman masa kecilnya. Rupanya Raja Heon sendiri yang memberi perintah agar Jeong dan Gilgum ditahan, berbeda dengan para wanita lain yang dibebaskan setelah sempat ditangkap sebagai Chai Hong. Kepala sekretaris sempat heran, mengapa Raja tidak membawa cucu Gubernur Hong, lalu bertanya apakah soal Chai Hong memengaruhi pikirannya. Raja Heon teringat ucapan Jeong yang menudingnya menjadikan Chai Hong hanya sebagai alasan untuk membalas dendam atas nasib ibunya. Kepala sekretaris memperingatkan, bila Raja menghentikan sistem Chai Hong secara tiba-tiba, hal itu bisa menimbulkan kecurigaan di istana. Namun Raja Heon menegaskan, hal kecil semacam itu tidak akan menimbulkan kecurigaan, bahkan dari Ibu Suri. Di sisi lain, Un-ok menepati janji. Ia membebaskan Jeong dan Gilgum setelah berhasil menyajikan hidangan untuk pejabat tinggi dan Raja. Jeong bersyukur lalu berkata bahwa suatu saat Raja Heon pasti menerima hukuman. Namun, kepala sekretaris segera melapor kepada Raja bahwa koki yang melayaninya telah kabur dari penjara. Jeong yang lolos berlari masuk ke hutan. Ia sempat bertanya pada Gilgum tentang keluarganya. Gilgum mengaku hidup sendirian. Ayahnya seorang perwira angkatan laut, sedangkan ibunya meninggal saat mencari sang ayah. Jeong merasa iba dan mengajaknya ikut ke masa depan. Ia meminta Gilgum segera menemukan buku kuno agar mereka bisa kembali bersama. Mereka berdua sampai di tepi tebing, namun tak lama Raja Heon dan pengawalnya berhasil menemukan mereka. Jeong yang ketakutan hampir jatuh, namun berhasil ditangkap Raja Heon. Raja lalu bertanya alasan mereka kabur dan berada di tebing itu. Jeong menjelaskan bahwa ia mencari tasnya yang berisi buku kuno, satu-satunya cara baginya untuk kembali ke masa depan. Mendengar itu, Raja Heon menemukan tas Jeong, namun dengan sengaja membuangnya lagi, agar Jeong tak punya alasan meninggalkannya. Jeong marah besar hingga memakinya, meski kemudian terpaksa menahan emosinya.